Kalau kemudian kita takwa bukan untuk Allah, Allah nggak perlu ketakwaan kita, ketaatan kita nggak perlu. Ketaatan kita, ketakwaan kita, Allah akan kembalikan pada diri kita. Jadi kita yang butuh taat itu, bukan untuk Allah. Dan kalaupun semuanya takwa, itu tidak akan menambah kekuasaan Allah, nggak bertambah. Ya ibadi, law ana awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajul wahidin minkum ma zada dzalika fil mulki syai'a. Wahai hambaku, seandainya awal kamu dan akhir kamu dari jenis manusia, dari jenis jin, ya, kemudian semuanya bertakwa kepada Allah dalam hati mereka, maka semuanya itu tidak akan menambah kekuasaan kami. Coba, dari manusia, dari Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, semuanya takwa deh. Nggak ada yang berbuat dosa, nggak ada yang maksiat, semuanya takwa. Bahkan di sini dikatakan jin juga takwa, malaikat juga takwa. Kalau kemudian kita takwa bukan untuk Allah, Allah nggak perlu ketakwaan kita, ketaatan kita nggak perlu. Ketaatan kita, ketakwaan kita, Allah akan kembalikan pada diri kita. Jadi kita yang butuh taat itu, bukan untuk Allah. Dan kalaupun semuanya takwa, itu tidak akan menambah kekuasaan Allah, nggak bertambah. Ya kekuasaan Allah tetap Maha Kuasa. Jangan ibaratnya ketika semua hambanya tuh bertakwa, Allah jadi tambah kuasa. Enggak, tetap segitu. Ya, makanya ketakwaan yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan, itu pada hakikatnya adalah untuk diri kita. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala fajri qalbi rajul wahid minkum naqasa dzalika min mulki syai'a. Sama sebaliknya, kalau seandainya dari kalian, dari Nabi Adam sampai hari kiamat nanti manusia, dari jenis jin dan manusia, semuanya berbuat fujur, berbuat fajr, jelek, berbuat dosa, semuanya itu maka tidak akan mengurangi kekuasaan pada sisi Allah. Kalau tadi tidak menambah, kalau seandainya berbuat takwa dan taat, ini kalau berbuat dosa semuanya tidak akan juga mengurangi kekuasaan Allah. Jadi Allah nggak ngaruh ya. Iya, Allah nggak ngaruh. Maka ketaatan kita, perbuatan dosa itu akan dikembalikan pada diri kita. Tadi dikatakan, kullu nafsin bima kasabat rahina. Itu hukum Allah seperti itu. Maka kalau orang sudah memahami hukum Allah itu, ya hidupnya insya Allah akan lurus. Udahlah, lurus saja lah. Karena kejelekan yang kita lakukan akan kembali pada diri kita. Dan itu nggak pernah tertukar. Nggak pernah tertukar gitu ya. Maka kalau orang memahami ini, ketika mendapatkan apapun, dia tidak akan gampang menyalahkan orang. Ya. Karena perbuatan dosa itu akan ada akibatnya. Bahkan seorang ulama itu, ya ulama, kalau dia punya misalnya ternak, ya, ternak kambing yang bisa diambil susunya atau sapi yang diambil susunya. Kalau seandainya sapinya itu biasanya sehari 10 liter pagi dan sore misalnya, kok hari ini cuma 1 liter, ya, itu akan menyalahkan dirinya. Ini dosa saya. Dia istighfar. Bahkan seandainya misalnya rumahnya kok banyak tikusnya, kok banyak kecoanya, astagfirullah, ini dosa saya nih. Rumah saya kok jadi gini amat. Sampai segitunya, bayangkan. Jadi tidak gampang kemudian menyalahkan orang lain. Iya, setelah istighfar merasa dosa, baru tuh gentengnya diperbaiki, tikusnya dicariin, istilahnya pembasmi tikus gitu istilahnya. Ya, setelah istighfar dia kemudian dikasih tuh ternaknya makanan yang baik, yang bagus, kemudian dia berdoa kepada Allah mudah-mudahan diberikan rezeki yang lancar. Begitu. Jadi istighfar dulu. Ya. Bahkan menurut para ulama ahli tauhid itu ketika sakit, ini kan kebanyakan orang sakit, misalnya bisa jadi ke klinik, ke dokter, nggak sembuh, datang lagi ke dokter yang lain, nggak sembuh juga. Ini bahasa kitanya nih, caranya lu salah. Emang kesembuhan dari dokter,
Kesembuhan milik Allah. Iya, harusnya sebelum berobat dia minta kesembuhan sama Allah. Ya Allah, telah Engkau berikan aku sakit, mohon kesembuhan padamu ya Allah. Pergi ke dokter tuh. Itu baru benar caranya tuh. Kan enggak rata-rata kan? Ini bab tauhid ini. Iya, lupa tuh katanya. Bab tauhid ini. Jadi dia minta kesembuhan dulu kepada Allah baru ke dokter. Dia minta kesembuhan kepada Allah baru minum obat istilahnya. Baru benar tuh. Cuman kan rata-rata jarang. Ya kan? Pasti langsung mungkin berobat dan lain sebagainya. Karena rata-rata manusia. Tapi kalau sudah ngerti bab tauhid, ya kalau bisa seperti itu. Apa-apa ngomong ibaratnya. Kan diri kita kan milik Allah kan. Jadi kalau bisa apa-apa ngomong yang punya kan gitu. Insya Allah itu udah benar tuh. Kenapa ketika kita tuh sebelum makan dan minum itu baca doa? Kalau tidak baca bismillah tertolak. Ibaratnya kita minta izin yang memiliki makanan minuman, yang memiliki rizki, izin bahasanya tuh. Ya. Atau kita juga bisa dengan sering mengingat nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya. Baru kemudian kita makan, baca doa Allahumma barik lana dan seterusnya. Itu sebenarnya supaya kita sadar betapa Allah memberikan makanan, minuman semuanya itu karena kasih sayang Allah. Maka kamu pun kalau bisa ketika hadir ke dunia ini hendaklah engkau sebarkan dua sifat tadi, Rahman dan Rahimnya Allah. Oh gitu ya. Iya. Ya, ini penting saya utarakan.